Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 583 sampai dengan 585 tidak malu mengatakan hal seperti itu. Tidak, tidak. Tarman segera melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak berani berpendapat. Kita datang ke sini. Tentu saja ada maksud. Hari ini, keluarga Karmin sedang mengadakan sayembara. Tentu saja Tuan Gunawan akan datang. Bagaimanapun, dia dan Nona Abigail adalah pasangan yang cocok. Richard duduk di kursi sambil menatap Tarman. Ini. Tarman terkejut ketika dan kemudian langsung paham dalam sekejap. Richard datang karenanya. Meskipun Tarman tidak tahu siapa yang dibicarakan Richard, namun dia bisa mendengar maksud Richard. Jelas memperingatkannya bahwa Abigail adalah target Tuan Gunawan. Yang lainnya tidak akan bisa merebut Abigail. Oh, jadi seperti itu. Bos Richard, aku tiba-tiba teringat ada urusan di perusahaan. Aku pulang dulu untuk menanganinya. Kalau bertemu dengan anggota keluarga Karmin, tolong bantu aku beri salam pada mereka. Setelah selesai berbicara, Tarman hendak pergi. Hei, Tarman, tolong berhenti. Ayo masuk saja. Saat Tuan Gunawan dan Nyonya Abigail bergandengan tangan, aku harap kamu bisa bertepuk tangan dan memberi selamat. Richard bangkit perlahan, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Tarman. Richard benar-benar tidak menyukai bos dari bisnis kecil semacam ini. Ya, aku tahu. Tarman mengangguk dan tetap masuk. Saat sudah sekitar jam 10, pada dasarnya semua orang sudah datang. Semua keluarga bangsawan di kota Mandala membawa keturunan mereka sendiri untuk berpartisipasi. Ruangan kelas tertinggi di lantai paling atas, yang terlihat seperti ruang konferensi dan sudah terisi penuh. Nyonya besar Andrea melihat sekeliling, sudah tahu apa yang dia ketahui. Sudah waktunya, ayo mulai saja. Nyonya besar Andrea bangkit perlahan. Kenneth bergegas untuk membantu beliau. Nenek, tapi Tuan Muda Carlo belum datang ke sini. Mau tunggu lagi. Kenneth agak tidak paham dengan tindakan Nyonya besar Andrea. Dia awalnya mengira Nyonya besar Andrea melakukan ini untuk menikah dengan keluarga Nilo. Lagi pula keluarga Nilo paling cocok dan akrab dengan keluarga Karmin. Yang paling penting adalah keluarga Nilo memiliki latar belakang militer yang sangat dihargai oleh keluarga Karmin. Namun, hari ini, Carlo tidak datang. Keluarga Nilo tidak mengirim siapapun. Di sisi lain, Nyonya besar Andrea tidak bermaksud menunggu mereka. Ini membuat Kenneth tidak bisa paham. Nyonya besar Andrea melirik Kenneth dan bertanya, tunggu apa lagi? Keluarga Karmin mau mengadakan sayembara, bukan menikah dengan keluarga Nilo. Kenapa harus menunggu keluarga Nilo? Baiklah. Kenneth tertegun sejenak, lalu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat melihat Nyonya besar Andrea berjalan menuju panggung besar, semua orang menurunkan volume percakapan mereka sampai terdiam. Mereka sebagai orang kelas atas tentu saja punya sikap dan perilaku yang baik. Pada saat ini, melihat Nyonya besar Andrea akan berbicara di atas panggung, mereka secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sopan. Jadi ketika Nyonya besar Andrea berjalan ke atas panggung, semua orang menutup mulut dan berhenti berbicara. Tidak disangka akan ada banyak orang yang datang ke pesta keluarga Karmin. Terima kasih atas kebaikan kalian. Nyonya besar Andrea berdiri di atas panggung, menatap penonton dan tersenyum. Saat ini, ada lebih dari 200 orang dari berbagai keluarga, serta bos besar di kawasan bisnis di kota Mandala. Ada banyak pria dan wanita tampan di antara mereka. Mereka tahu bahwa keluarga mereka berkecukupan hanya dari pakaian mereka. Nyonya besar Andrea terlalu sungkan. Jangankan acara besar seperti ini, kalaupun tidak ada hubungannya dengan keluarga Karmin, kami semua pasti akan datang. Nyonya besar Andrea, jangan sungkan. Semua orang mulai tersenyum dan melambaikan tangan. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengatakan kata-kata itu lagi. Ayo kita minum anggur dan makanan yang kenyang lalu bicara masalah utamanya.
Sekarang sajikan makanannya dan mulai pestanya. Nyonya Besar Andrea bertepuk tangan. Staf hotel segera mulai mengatur penyajian. Andros Lakeside Hotel. Sebagai satu-satunya hotel bintang 6 di kota Mandala, tingkat konsumsi di sini memang sangat tinggi. Namun, ada alasannya. Apa yang tidak bisa dimakan di hotel lain? Bukan hanya bisa makan di sini, tapi semua yang ada di sini sangat segar dan semuanya pun ada di hotel ini. Spesifikasi hidangan di sini tidak banyak, tapi sangat lezat dalam warna, aroma dan rasa. Terlepas dari bentuk atau rasa masakannya, semuanya cukup baik. Kaviar, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 makanan utama dunia, mungkin tidak tersedia di hotel bintang 4. Namun di Andros Lakeside Hotel, tentu saja tersedia. Spesifikasi perjamuan keluarga Carmine hari ini sangat bagus. Orang-orang kelas atas di kota Mandala ini semuanya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Namun, saat ini, mereka semua memuji niat baik keluarga Carmine. Nyonya Besar Andre tampak puas melihat hidangnya. Tampak lebih enak dari yang dia bayangkan. Kalau dipikir-pikir, mungkin Andros Lakeside Hotel sangat menghormati keluarga Carmine. Jadi mereka tidak banyak bicara. Ada banyak makanan dan juga anggur. Semua orang meletakkan peralatan makan, menunggu Nyonya Besar Andrea bangun dan berbicara. Benar saja, dengan dukungan Kenneth lagi, Nyonya Besar Andrea berjalan perlahan ke depan panggung. Kalian juga tahu situasi keluarga Carmine. Jangan sebutkan hal ini lagi. Kita bicara tentang cucuku, Abigail. 2 tahun lalu, seseorang mengirim Peter ke keluarga Carmine. Konon dia punya hubungan bagus dengan suamiku di bidang ketentaraan. Cucuku, Abigail pada dasarnya baik hati. Berpikir bahwa kakeknya dan Peter adalah teman lama dan juga berpikir bahwa dia pernah membela keluarga dan negara. Jadi, aku memilih untuk merawatnya tanpa ragu selama 2 tahun. Saat Nyonya Besar Andrea mengatakan ini, banyak orang mengangguk dan kemudian berdiskusi. Entah karena utang budi dengan suamiku, cucuku, Abigail merawatnya selama 2 tahun sudah cukup. 2 tahun lalu, saat dia masuk ke keluarga Carmine, kakinya cacat dan agak gila. Setelah 2 tahun, dia akhirnya sembuh. Aku pikir waktunya telah tiba, jadi aku membiarkan dia meninggalkan keluarga Carmine. Setelah Nyonya Besar Andrea mengucapkan kata-kata ini, banyak orang mengangguk lagi. Nyonya Besar, ini adalah tindakan kebaikan yang luar biasa bagimu untuk menerimanya selama 2 tahun. Banyak orang mengatakan ini. Kalimat ini persis seperti yang ingin didengar Nyonya Besar Andrea. Dia tidak merasa kasihan pada Peter, tapi Peter berutang pada keluarga Carmine. Percuma mengatakan ini, keluarga Carmine memperlakukan Peter dengan sangat baik. Tapi Peter tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada keluarga Carmine. Aku tidak bisa membiarkan dia terus menghalangi Abigail. Nyonya Besar Andrea melihat kekerumunan dan secara bertahap membahas. Apa Nyonya tidak malu mengatakan ini? Sebelum ada yang bisa menjawab, terdengar suara tawa di pesta ini. Semua orang terkejut sesaat lalu dengan cepat melihat ke arah suara itu. Apa ada orang yang berani menentang keluarga Carmine? Perilaku seperti ini sama saja dengan sengaja menghancurkan nama baik mereka. Mungkin saja keluarga Carmine akan benar-benar tersinggung. Siapa orang bodoh ini? Nyonya Besar Andrea bahkan lebih kesal. Hari ini beliau harus melakukan banyak hal. Pertama-tama, memperbaiki nama keluarga Carmine. Beliau menggunakan Peter untuk menaikkan derajat tinggi keluarga Carmine. Namun, di tengah-tengah pidatonya yang berapi-api, seseorang datang untuk menamparkan wajahnya. Mana mungkin beliau bisa tahan? Siapa ini? Nyonya Besar Andrea juga melihat ke arah suara itu. Segera setelah itu, semua orang melihat seorang pria parubaya yang memakai jas dan sepatu kulit berjalan langsung ke tempat tersebut. Banyak orang terkejut melihat orang itu. Bukankah ini Yosua dari industri Kuncoro Pharma? Ya, benar, dia sepertinya menjalin hubungan kerja sama dengan keluarga Carmine. Kenapa berbicara seperti ini? Tidak tahu. Lebih baik lihat keadaannya dulu. Saat semua orang berdiskusi,
Nyonya besar Andrea juga melihat Yoshua sambil mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Yoshua akan datang. Keluarga Carmine memang pernah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kuncoro Pharma sebelumnya. Namun, sejak Peter meninggalkan keluarga Carmine, semua kontak bisnis di antara mereka telah dibatalkan. Bahkan ada permusuhan di antara kedua pihak. Namun, sekarang, kenapa Yoshua datang di saat keluarga Carmine mengadakan sayembara? Nyonya besar Andrea melirik Kenneth dengan kesal. Dia menyerahkan sambutan hari ini untuk Kenneth dan Janet. Namun, orang-orang yang seharusnya tidak diizinkan masuk malah masuk membuat onar. Tentu saja Nyonya besar Andrea sangat tidak puas. Kenneth bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekarang di Andros Lakeside Hotel ini bukan dia, Kenneth, yang bisa menentukan siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Bos Eddie secara pribadi memerintahkan Richard dan yang lainnya untuk menjaga acara hari ini. Bagaimana mungkin dia, Kenneth, masih berurusan dengan semua ini? Richard bisa mengatur segalanya. Tidak perlu meminta instruksi dari Kenneth. Pak Yoshua yang datang. Atur tempat duduk untuk dia. Pak Yoshua, hari ini keluarga Carmine mengadakan sayembara. Hari ini sangat penting. Kalau ada masalah, bicarakan di lain hari saja. Nyonya besar Andrea melirik Yoshua sambil menahan amarah di hatinya. Selama rencana hari ini selesai, keluarga Carmine bisa menikah dengan keluarga Nilo. Pada saat itu, dua keluarga besar akan bergabung dan dia tidak perlu peduli dengan keluarga Kuncoro. Tidak apa-apa, Nyonya besar Andrea bisa melanjutkannya. Hanya saja aku tidak menyukai beberapa kata yang barusan kamu ucapkan. Aku harus memperbaikinya. Yoshua juga tidak sungkan. Langsung duduk di kursi sambil menatap Nyonya besar Andrea. Saat mendengar ini, hati Nyonya besar Andrea menjadi kesal. Dia bisa mendengar ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata Yoshua. Semua ini pasti diatur oleh Peter, kan? Saat memikirkan hal ini, Nyonya besar Andrea semakin membenci Peter. Namun, Nyonya besar Andrea mempertimbangkan keseluruhan situasi. Jadi dia tidak berdebat dengan Yoshua dan terus berpidato. Kali ini dalam pidatonya, dia sedikit menahan diri. Aku sudah mengatakan banyak hal, hanya untuk memberitahu kalian semua. Keluarga Carmine kami telah memisahkan hubungan dari Peter. Kalian semua di sini bisa menilai, apa Peter layak untuk cucuku, Abigail. Ketika Nyonya besar Andrea mengatakan ini, banyak orang menggelengkan kepala berulang kali. Gadis cantik seperti Abigail sudah membuat anak-anak dari keluarga bangsawan di kota Mandala bermimpi mendapatkannya. Peter hanyalah orang cacat. Bagaimana bisa layak mendapatkan Abigail yang begitu cantik? Nyonya besar Andrea tidak perlu banyak bicara. Kita semua mengerti. Peter memang tidak satu level dengan keluarga Carmine. Kesediaan keluarga Carmine untuk menerimanya adalah tindakan yang baik. Ya, benar. Peter sudah tinggal di keluarga Carmine selama 2 tahun dan tidak pernah memberikan kontribusi apapun. Keluarga Carmine sudah hebat mengasuhnya selama 2 tahun. Setelah mendengar cibiran dari mereka semua, Nyonya besar Andrea sangat puas. Tujuannya adalah untuk membangun citra keluarga Carmine. Kalaupun Peter diusir, semua orang harus mengerti bahwa keluarga Carmine akan selalu menjadi yang benar. Kalian benar, Peter dan keluarga Carmine tidak ada hubungan apapun. Dia tinggal dan makan di rumahku selama 2 tahun dan tidak pernah memberiku 1 sen pun. Namun, keluarga Carmine tidak mungkin mengasuhnya seumur hidup. Nyonya besar Andrea tersenyum dan ingin melanjutkan pembicaraan. Nyonya besar, kamu benar-benar tidak tahu malu. Saat ini, Yoshua mengambil alih pembicaraan lagi. Nyonya besar Andrea terkejut sesaat, lalu tiba-tiba teringat bahwa Yoshua juga ada di sini. Pak Yoshua, aku harap kamu bisa diam sebentar. Ketika Nyonya besar Andrea mengucapkan kata-kata ini, nadanya sudah sangat tidak senang. Nyonya besar, kamu bilang Peter tidak pernah memberikan kontribusi apapun pada keluarga Carmine. Mungkinkah perintah yang diberikan oleh Kuncoro Pharma pada keluarga Carmine adalah karena keluarga Kuncoro berpikir uang mereka terlalu banyak dan bingung untuk menghabiskannya? Yoshua berdiri perlahan.
menatap Nyonya Besar Andrea tanpa rasa takut. Awalnya, sebelum berhubungan dengan Peter, Joshua masih memiliki kesan yang baik tentang keluarga Carmine. Siapa yang tidak tahu bahwa Nelson adalah pahlawan tua sejati? Bahkan demi Nelson, banyak keluarga bangsawan akan menghormati keluarga Carmine. Setidaknya, Joshua sangat menghormati Nyonya Besar Andrea sebelumnya. Namun, sekarang, kesannya terhadap orang-orang seperti keluarga Carmine semakin buruk. Setelah mendengar apa yang dikatakan Joshua, wajah Nyonya Besar Andrea memerah. Mason serta yang lainnya juga diam. Orang lain yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Kenapa kedengarannya bahwa Joshua bekerja sama dengan keluarga Carmine sebelumnya karena Peter? Nyonya Besar Andrea, kamu mengakuinya atau tidak? Melihat Nyonya Besar Andrea terdiam, Joshua perlahan maju 2 langkah sambil tersenyum. Nyonya Besar Andrea terdiam. Bagaimanapun, masalah ini bukan lagi rahasia bagi keluarga Carmine. Saat Peter diusir dari keluarga Carmine hari itu, Joshua juga yang datang menjemputnya, yang membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Tampaknya Nyonya Besar sudah mengakuinya. Joshua tersenyum, lalu duduk lagi. Aku masih pada pendirianku. Aku harap keluarga Carmine dapat berbicara secara realistis. Kalau tidak, aku malas untuk mendengarkannya. Sebelum duduk, Joshua memperingatkan lagi. Kalimat ini seperti sebuah peringatan untuk seluruh keluarga Carmine. Keluarga Carmine bisa melakukan sayembara, tapi tidak mungkin mengangkat derajat keluarga Carmine dengan menjelek-jelekkan Peter. Nyonya Besar Andrea terdiam, yang secara alami menyebabkan orang lain yang hadir memiliki pemikiran yang berbeda di dalam hati mereka. Tampaknya Peter sampah itu berguna bagi keluarga Carmine. Ya, benar. Dia bisa memenangkan kerjasama dengan Kuncoro Pharma. Lupakan. Lupakan saja. Raut wajah Nyonya Besar Andrea sudah berubah. Setelah berdiskusi sebentar, semua orang menutup mulut dengan bijak dan berhenti membicarakan masalah ini. Nyonya Besar Andrea menarik napas dalam beberapa kali dan mengangkat topik ini juga. Aku tidak akan menyebutkan masa lalu. Sekarang, dendam antara Peter dan keluarga Carmine sudah hilang. Mungkin dia sedikit membantu keluarga Carmine, tapi Peter memang menyia-nyiakan waktu dan menghalangi Abigail selama 2 tahun. Jadi, setimpal. Ketika Nyonya Besar Andrea mengatakan ini, Joshua mengangguk. Saat membahas pada masalah Abigail, Joshua secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, kita akan berkumpul bersama. Kedua, juga untuk cucuku, Abigail untuk memilih suami yang baik. Ketika Nyonya Besar Andrea mengatakan ini, semua orang di bawah langsung bertepuk tangan. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang tampak bersemangat. Sebaliknya, keluarga bangsawan yang berada di keluarga yang sama dengan keluarga Carmine dan juga sangat kuat hanya bertepuk tangan secara simbolis saat ini. Seseorang berdiri dan meneriakkan sesuatu ke atas panggung. Nyonya Besar, kenapa Nona Abigail tidak keluar? Ya. Kali ini ada sayembara. Bukankah yang harusnya keluar dulu adalah Nona Abigail? Ada banyak orang lain yang berpendapat. Suasananya kuat. Nyonya Besar Andrea tidak marah. Segera melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Abigail yang berada di belakang untuk naik ke atas panggung. Segera, dengan tatapan semua orang, Abigail perlahan menaiki tangga. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu tua, yang pas dengan tubuhnya. Kain berwarna ungu tua, seperti satin, tampak sangat berkilau saat disinai cahaya. Sosok Abigail sudah proporsional, tapi dengan latar belakang gaun yang elegan dan mulia ini, sosoknya bahkan terlihat lebih sempurna. Rambutnya diikat membentuk sanggul, yang dengan sempurna memancarkan aura yang begitu hebat. Tubuh Abigail begitu memesona dan penampilannya begitu memikat. Pada saat ini, semua orang terdiam. Semua orang menahan napas, diam-diam mengagumi kecantikan Abigail. Bibir merah dan gigi putih, kulit halus dan sepasang mata yang indah. Wajah Abigail hari ini hanya mengenakan sedikit riasan. Hanya saja kosmetik tersebut terlihat agak berlebihan di wajahnya.
Dia seperti teratai yang muncul dari lumpur tanpa ternoda. Kosmetik mahal itu malah menjadi beban. Jadi, penata rias yang disewa oleh keluarga Carmine dengan harga mahal benar-benar bingung. Pada akhirnya, mereka hanya mengaplikasikan lip gloss Abigail dan meriasnya dengan sederhana. Meski begitu, Abigail saat ini sudah sangat bersinar. Semua gadis di tempat acara kalah dengan sinar Abigail. Sebelum Abigail muncul, gadis-gadis itu bisa disebut cantik. Namun, sejak Abigail muncul, Abigail sudah seperti matahari yang terik perlahan naik dari langit, langsung menutupi semua cahaya gadis itu. Pada saat ini, bahkan Janet sedikit bingung dan merasa rendah diri. Kalau aku memakai pakaian ini, aku pasti akan lebih cantik darinya. Janet mengepalkan tangannya. Nada bicaranya penuh dengan kecemburuan. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Abigail. Bagaimana bisa mendapatkan kecantikan yang begitu mendebarkan seperti ini?